Ku kenakan kacamata iman untuk temukan kehendak Tuhan dalam hening dan bening, agar hidupku Tuhan bimbing. Ketika tiba zaman rahmat, dan sejak saat itu sampai seterusnya, air menerima kekuatan ilahi dari Sang Sabda yang menjadi manusia. Kini laki-laki dan perempuan dewasa dapat lahir dari air dan Roh Kudus. Kata air pertama kali muncul dalam percakapan Yesus dengan Nikodemus bahwa untuk dapat masuk ke dalam kerajaan Allah, manusia harus menjadi baru, menjadi orang lain. Ia harus dilahirkan kembali dari air dan Roh. Apa artinya? Baptis sebagai pintu masuk ke persekutuan dengan Kristus ditafsirkan sebagai lahir kembali, dalam analogi dengan kelahiran alamiah dari peran pria dan peran perempuan yang mengandung. Di situ ada dua prinsip, yaitu Roh ilahi dan air ibu, dan sumber segala kehidupan alami. Dalam sakramen, melalui rahmat diangkat menjadi gambaran kembar bagi ibu perawan. Dengan kata lain, untuk lahir kembali dibutuhkan kekuatan kreatif Roh Allah, tetapi dibutuhkan juga kandungan ibu, yaitu gereja yang menyambut dan menerima melalui sakramen. Roh dan air, langit dan bumi, Kristus dan gereja berkaitan satu sama lain, dan dengan demikian terjadi kelahiran kembali. Demikianlah dengan air kita mengawali kunjungan kita ke gereja. Kita mencelupkan tangan ke dalam bejana air suci dengan mengingat makna yang terkandung di dalamnya. Air suci sebagai tanda sesal atas dosa, air suci melindungi kita dari yang jahat, dan air suci mengingatkan kita akan pembaptisan kita. Janganlah pernah kita meragukan kuasa sakramentali yang mengagumkan ini. Santa Teresa dari Avila berkata bahwa tidak ada satupun yang membuat roh-roh jahat lari tunggang langgang tanpa memalingkan muka kecuali air suci. Selanjutnya kita menjumpai Yesus di sumur Yakub. Di sana Tuhan menjanjikan kepada perempuan Samaria itu air yang bagi orang yang meminumnya akan menjadi sumber yang mengalir ke dalam kehidupan kekal, sehingga yang meminum tidak akan haus lagi. Di sini lambang sumur dikaitkan dengan sejarah keselamatan Israel. Pada sumur Yakub, kita menjumpai Yakub sebagai bapak bangsa yang agung, yang dengan sumur ini memberikan air sebagai unsur dasar kehidupan. Namun, dalam manusia ada suatu kehausan yang lebih besar, melampaui air sumur, karena mencari kehidupan yang menjangkau melebihi lingkup biologis. Begitulah dalam pembicaraan dengan perempuan Samaria itu. Sekali lagi, air, walau dengan cara lain, menjadi lambang fenomena Roh Kudus, kekuatan kehidupan yang sebenarnya, yang menyembuhkan kehausan manusia secara lebih dalam dan memberikan seluruh kehidupan yang dinantikannya tanpa mengenalnya. Simbol air muncul lagi ketika Yesus menyembuhkan orang buta sejak lahir. Untuk proses penyembuhannya, si penderita harus menuruti perintah Yesus dengan membersihkan diri di kolam Siloam. Begitulah ia memperoleh kembali penglihatannya. Siloam berarti yang diutus. Namun, itu lebih dari sekedar penjelasan kebahasaan. Kita diberitahu mengenai alasan sebenarnya dari mukjizat. Sebab utusan itu Yesus. Akhirnya melalui Yesus dan dalam Yesus, orang itu membiarkan diri dibersihkan untuk dapat melihat. Seluruh bab merupakan penjelasan tentang baptis yang membuat kita dapat melihat. Kristus adalah pemberi cahaya yang membuka mata kita dengan perantaraan sakramen. Dalam arti serupa, tetapi berbeda, terlihat pada saat perjamuan terakhir, air dalam pencucian kaki.
Yesus membasuh kaki para murid. Kerendahan hati Yesus yang menjadikan dirinya budak orang-orangnya adalah pembasuhan kaki yang membersihkan, yang menyebabkan manusia berada di satu meja perjamuan Allah. Akhirnya, air masih sekali lagi tampil penuh misteri dan secara agung di hadapan kita pada akhir kesengsaraan. Di sini, Yesus meninggal. Seorang serdadu menusuk dengan tombak pada lambungnya, lalu keluarlah darah dan air. Tidak dapat disangkal bahwa di sini mau menunjuk pada dua sakramen besar gereja, baptis dan ekaristi, yang keluar dari hati Yesus yang terbuka, dan dengan itulah gereja dilahirkan. Namun Yohanes Rasul kemudian masih mengangkat tema darah dan air dalam surat pertamanya, serta di situ memberi arti baru. Ialah yang datang melalui air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Ia tidak saja datang di air, melainkan air dan darah. Tigalah yang memberi kesaksian, roh, air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal.